Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah wa qad fazal muttaqun. Jamaah Masjid Nurul Islam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, luar biasa. Masjid Nurul Islam subuhnya luar biasa. Alhamdulillah ramai. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberi kita kekuatan iman, Islam dan istiqomah. Tambah hari tambah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Pengajian kita sampai di faslun walladzi yaqudul wudu sittatun, yaitu tentang perkara yang membatalkan wudu. Ada 6. Sebelumnya kita Fatihah terlebih dahulu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat, tabi'in, tabi'in, kepada para awliya wassada wassalihin, wa jami' masyayikhina fiddin, khususan Abu Yasin Muhammad bin Alwi al-Malik al-Hasani, Abu Yasin Ahmad bin Said Muhammad al-Malik al-Hasani, amaddanallahu bimadadihim wa fadha alaina min barakatihim wa anwarihim wa ulumihim fid din wa dunya wal akhirati bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun walladzi yanqudul wudu. Ini kitab zaman dulu macam gini. Dia tuh bisa-bisa. Tak pakai apa namanya ini? Dilim. Bismillahirrahmanirrahim. Fasal menerangkan perkara yang membatalkan wudu itu ada 6 perkara. Waktu kita tak banyak sangat. Nanti kalau ada yang mau tanya ya, langsung tanya aja. Ada 6 perkara. Pertama, ma kharaja minas sabilain, apa-apa yang keluar dari salah satu 2 jalan. Maksudnya kubul ataupun dubur. Min mutawaddin hayyin wadihin mu'tadan kana khariju qabaulin wa qa'itin aw nadiran kadamin wa hasan najisan kaidil amsila aw tahiran kadudin illal mani la kharija bihtilamin min mutawaddin mumakkin adamu min al-ard. Apa saja yang keluar dari kubul ataupun dubur itu sifatnya membatalkan wudu. Yang biasa keluar ataupun tak biasa keluar. Yang biasa keluar ya BAB, air kencing, itu tentu membatalkan wudu. Atau yang tidak biasa keluar seperti darah. Umpamanya duburnya atau kubulnya mengeluarkan darah, batal wudunya. Atau yang tidak biasa lagi, contohnya batu kerikil kecil. Batu kerikil kecil itu juga membatalkan wudu. Atau lagi cacing umpamanya, ya. Cacing, dut itu cacing. Jadi kalau ada orang cacingan, saya nak bilang, ini batal lah tuh. Walaupun dia tidak keluar semua, ya, sekedar ada yang ngintai dia keluar, kok Kalau silau masuk lagi itu batal wudunya.
cacing itu membatalkan wudu. Jadi tidak hanya sekedar BAB sama air kecil. Pokoknya apa sajalah yang keluar dari kubul dan dubur itu membatalkan wudu. Umpamanya duit seling tetelan keluar dia, batal wudunya. Jadi intinya apa-apa saja yang keluar dari kubul ataupun dubur, baik itu yang biasa keluar dari situ ataupun tidak biasa, baik yang hidup, benda hidup ataupun benda yang mati, ya, baik itu dia berupa najis ataupun yang tidak najis. Ya, kok macam mana? Ya yang najis, ya biasa keluar. Yang tidak najis contoh, ya seperti itu tadi, batu, kerikil itu tak najis, duit seling tak najis, cuma terkena najis, itu juga membatalkan wudu. Kecuali air mani, illal mani yang kharija bihtilamin. Jadi kalau menurut mazhab Syafi'i ini, air mani itu tidak membatalkan wudu. Nah, ini memang agak pelik sedikit. Air mani itu tidak membatalkan wudu. Mani membatalkan wudu, maninya tidak. Jadi umpamanya nih, tapi dia mewajibkan mandi, nah, itu jadi masalah. Jadi kalau ada orang umpamanya dia keluar mani tetapi tanpa keluar madi, ya wudunya tak batal, tapi dia berhadas besar. Umpamanya dia duduk ini, terlintas pikiran dia apa, ataupun dia tidur tapi mumakin mak'adahu, duduknya tidak bergerak, ya duduknya bagus, itu ketika dia ihtilam wudunya tidak batal. Jadi mimpi basah sambil duduk, pokok jangan pas khatib di atas mimbar aja mimpi basah. Astagfirullahaladzim, saking nyenyaknya dia tidur, mimpi basah pas khatib di atas mimbar. Aduh, kacau nih. Dan seperti itu sebetulnya ada penyakit juga sebetulnya, tidur ketika khatib sedang berkhutbah itu macam dijadikan suatu kebiasaan. Orangnya kalau udah kebiasaan itu repot. Begitu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kata khatib, dianggap dia bel tidur, langsung set komat bel bangun langsung. Nah, itu kebiasaan kan, tak bisa kalau dengar khutbah tak tidur. Nah, itu harus dilawan. Yang keterusan takut ikhtilaf mimpi basah pas Jumatan. Nah, ini masalah. Kalau itu terjadi, wudunya tidak batal tapi dia mandi wajib. Nah, ini anehnya di situ. Kalau mazhab Imam Malik batal, orang keluar mani itu batal wudunya. Kalau Imam Syafi'i ini yang memang agak sedikit aneh sih, pelik sedikit. Nah, ini fikih namanya. Kemudian wal muskil innama yatanakkadu wudu'u bil kharji min farjaihi jami'a. Ini ada perkara tetapi jarang terjadi. Ada manusia berkelamin dua. Manusia berkelamin dua ini wudunya tidak batal disebabkan innama yatanakkadu wudu'u bil kharji min farjaihi jami'an. Jadi wudu itu batal kalau keluar sesuatu dari dua farjinya. Ini tapi jarang lah, jarang, hampir ya mungkin ada, wallahu alam, ya, punya berkelamin dua. Wasani an-naumu, yang kedua yaitu tidur, membatalkan wudu. Ala ghairi hayatil mutamakkin, yang tidurnya itu tidak dengan posisi yang mutamakin. Mutamakin itu gini, mutamakin duduk tegak gini, tidak bergerak, duduk ini.
Kalau tidak mutamakin, dia baring gini. Nah, itu namanya tidak mutamakin, batal. Kalau menurut Imam Syafi'i tidak batal, walaupun nyenyak dia tidurnya sampai berbunyi. Khatib khutbah dia ngorok bunyi, bunyi betul, takut meleleh ini bahaya. Itu tidak batal menurut Imam Syafi'i, padahal nyenyak, tapi menurut Imam Malik batal wudhunya. Jadi perbedaan pendapat masalah tidur Imam Syafi'i dan Imam Malik. Kalau Imam Syafi'i melihat posisi, kalau dia posisinya pokoknya duduk gini, tegak duduknya bagus, tidak tidak baring, tidak tidak terangkat ininya, itu tidak batal. Kalau Imam Malik melihatnya bukan dari posisi tapi dari keadaan tidurnya, nyenyak atau tidak. Kalau dia tak nyenyak walaupun dia baring, sayup-sayup dia terdengar suara ni ada, entar paham tidak, enggak batal. Tapi kalau dia duduk gini, tapi ternyata memang hilang langsung, dia tidak paham, tidak dengar, isinya memang tidurnya nyenyak, ngorok lagi, batal wudunya. Seperti itu. Kemudian wazawalul aqli bisyukrin au maradin, hilang akal sebab mabuk ataupun sakit, au jununin ataupun gila, au irma'in pingsan, au ghairi dzalika dan lain-lain. Hilang akal sebab mabuk. Orang mabuk wudunya batal, akal hilang. Atau sakit dia tuh sampai akalnya hilang, sakit, akal maksudnya sampai koma, hilang, gak sadarkan diri, wudunya batal. Ataupun gila, orang habis wudu gila, 5 menit sembuh lagi, wudu ulang. Jangan komat langsung sholat, enggak, akal hilang, wudu batal. Au main pingsan, habis wudu tiba-tiba kunang-kunang pingsan, taruh dalam masjid 10 menit komat, dia baru sadar, wudunya batal, ya, akalnya hilang. Kemudian walamsur rajuli al-mar'atal ajnabiyata min ghairi ha'ilin, bersentuhan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Bukan mahram, jangan muhrim, mahram. Bersentuhan tanpa ada pelapis. Tanpa ada pelapis. Kalau pakai baju begini enggak batal, enggak batal. Pakai sarung tangan megang enggak batal. Nah, ini menurut Imam Syafi'i bersentuhan kulit saja batal. Kalau menurut Imam Malik enggak batal, bersentuhan gini tidak batal. Batal kalau nafsu, ngeraba dia, nafsu megangnya itu nafsu. Itu baru batal. Kalau Imam Abu Hanifah yang membatalkan itu bukan hanya sekedar megang gini, tetapi melakukan hubungan badan, itu baru batal. Jadi aula mastumun nisa di dalam Al-Quran, Imam Syafi'i mengatakan lama saya begini berarti batal. Imam Malik mengatakan la mastumun nisa, yaitu meraba, memegang dengan nafsu, itu baru batal. Imam Abu Hanifah mengatakan la mastumun nisa itu kiasan daripada jima. Jadi paling ringan masalah itu Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah kalau megang ya tak batal. Yang membatalkan itu kalau jima baru batal. Di situ perbedaan. Ya, terus bagaimana? Kita ini yang betul yang mana?
kita ini kalau beramal ambil yang hati-hati selagi waktu normal. Tetapi ketika keadaan hajat atau darurat boleh menggunakan pendapat imam yang lain. Nah, karena Indonesia ini masuknya Islam itu kebanyakan yang ulamanya dari Hadramaut Yaman dulu. Yaman itu mazhabnya Syafi'i. Makanya Indonesia ini kebanyakan itu mazhabnya Syafi'i. Kalau dulu yang bawa ulama dari Maroko jadi Maliki semua Indonesia ini. Beda-beda. Dari Turki sana Hanafi mazhabnya. Mereka semuanya berijtihad dan itu diperbolehkan untuk mengikutinya. Yang penting punya guru, jangan asal-asal aja. Jadi kalau ada pelapis menurut Imam Syafi'i tak batal, ada masalah. Kemudian min ghairi hailin wa masih fardil adami, namanya mahram siapa aja sih? Mahram yang paling jauh itu keponakan, itu paling jauh. Sepupu sudah bukan mahram. Sepupu itu sudah bukan mahram dan boleh dinikah. Sepupu anaknya pakcik, makcik, anak paman bibi, anak maklum itu boleh dinikah, itu mahram, bukan mahram. Dan yang jadi masalah kadang-kadang kita nih dengan anaknya siapa, paman, bibi, makcik itu dianggap macam kakak beradik lah istilahnya, hanya akrab kebablasan. Sebenarnya tak boleh, ya itu bukan mahram, nggak boleh bersepi-sepi, berdua-duaan, nggak boleh. Jadi mentok paling jauh itu keponakan. Kalau disebabkan pernikahan yang mertua itu mahram, mertua mahram, atau anak tiri juga menjadi mahram. Hasilnya tidak membatalkan wudu. Istri batal wudunya, elah kok tambah batal, aneh kan macam. Sama bini batal, sama mertua tidak. Alah macam-macam, ada-ada aja. Tapi hukumnya gitu fikihnya. Sama mak mertua tak batal, sama istri batal. Lucu pula. Kalau mazhab Imam Syafi'i begitu. Namanya ajnabiyah, wanita yang bukan mahram. Sama makcik tak batal. Nah, itu namanya. Terus Imam Malik rahimahullah ta'ala ketika mengatakan, bilang tidak batal bukan berarti tak dosa. Laki-laki bersentuhan begini tanpa nafsu itu tidak batal, bukan berarti tak dosa. Lain urusan dosa ini lain, urusan dosa lain, urusan batal lain. Di situ perbedaan. Jadi makanya kalau kita ketemu ada orang bilang ini yang bilang batal, ini bilang tak batal, ini bilang batal. Ini yang betul, yang mana betul semua. Tinggal engkau ni nak ikut siapa, gurumu siapa. Boleh-boleh saja. Kadang-kadang bingung, masyarakat awam ni bingung. Ini bilang boleh, ini bilang tak boleh, ini bilang sah, ini bilang tak sah. Mana yang betul? Perbedaan pendapat ulama. Cuma karena di Indonesia ini kebanyakan mazhabnya Asy-Syafi'i, makanya kebanyakan ya tentu mengikut Imam Asy-Syafi'i kebanyakan. Tapi kadang-kadang sebagian ada yang secara umum juga kadang-kadang memang mereka pun tidak tahu ini siapa pokoknya gini. Itu kalau kita secara kita kelompok-kelompokkan, ini itu terdiri dari beberapa pendapat imam mazhab gitu. Mazhab Hanafi, Hambali, Syafi'i, Maliki.
Kita lanjutkan, wa masih farjil adami bi batinil kafi wa masih halqati duburi al jadid. Kemudian memegang farjinya anak cucu Adam dengan batinil kaf. Memegang kemaluan pakai batinil kaf, ini batal wuduknya. Tapi kalau megangnya pakai punggungnya tak batal. Ya, jadi menyentuh kemaluan kalau pakai punggung tangan ini tidak batal. Gini nyentuhnya ini tak batal. Tapi kalau gini batal. Ya, yang membatalkan itu. Cebok, umpamanya nyeboin anak gini batal. Tapi kalau gini tak batal. Umpamanya, itu Bu. Nah, beda hukumnya megang pakai ini dengan megang pakai ini. Bibatinil kaf. Ya, memegang kubul ataupun dubur anak Adam. Nah, itu punyanya sendiri ataupun apalagi punya orang lain, hukumnya batal juga semuanya. Bukan punya sendiri saja, punya orang lebih lagi, punya orang. Ya. Nah, itu. Apakah punya anak, punya anak kecil, tetap batal, tidak boleh batal. Itu membatalkan. Wa masu halqati duburi alal jadid. Kemudian memegang dubur. Dubur ini di sekitar apa? Di sekitar lubangnya, itu namanya yang membatalkan. Tapi kalau di bagian paha itu tidak batal. Jadi yang namanya yang membatalkan itu yang di sekitar apa? Lubangnya ini. Halqati dubur, lingkaran. Yang membatalkan. Kalau bagian paha enggak batal. Bagian apa yang mendekati dubur itu tidak batal. Faslun walladzi yujibul ghusl sittatun. Kalau ada yang tanya silakan. Kita masuk di bab mandi wajib. Setelah ini tak ada. Ada yang tanya, kita lanjut, ya. Langsung tanya aja kalau ada yang terlintas. Jadi ditabung lupa. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun walladzi yujibul ghusla sittatu asya salasatun tastariku fiyar rijalu wan nisa. Perkara yang mewajibkan mandi itu ada 6 perkara. 3 diantaranya ini bersamaan antara laki-laki dan perempuan. Maksudnya 3 ini terjadi untuk laki-laki dan terjadi untuk perempuan. Mau dimana? Pertama, wahya iltiqa'u waladhi yujibul ghusl. Pantaslah tak nyambung. Kertas dia kemana pergi? Ini dia. Wa ya iltiqaul khitanaini. Yang pertama yaitu bertemunya 2 khitan. Maksudnya hubungan badan, ya. Yaitu hubungan badan ini mewajibkan mandi. Wa yu'abaru an hadzal iltiqa' bi ilajin hayyin wadhihin ghaiba khashafatih al-zakar hasabati zakar minhu aw qadraha min maqtu'iha fi fardin wa basirin wa yasirul adami al-mulaj fi junubi jiniyan bi ilaji ma dzukira amal maitu fala yu'adu ghusluhu bi ilajin fihi. Iltiqaul khitanain, ketemunya 2 khitan ini kiasan dari berhubungan badan. Orang kalau berhubungan badan wajib mandi walaupun tidak keluar mani. Cuma dulu sebelum ada nasakh di dalam hukum, dulu pertama
Sebelum ada nasakh itu perubahan hukum. Orang yang melakukan hubungan suami istri itu tidak wajib mandi kalau tidak keluar mani dulu. Nah, ini jangan salah pula pas ngantuk dengar nih kata tak wajib mandi dulu. Dulu sebelum hukum itu diganti, orang melakukan hubungan suami istri kalau tidak keluar mani enggak wajib mandi. Dalilnya innamal ma'u minal ma'. Sesungguhnya air itu dari air. Ada hadis innamal ma'u minal ma'. Sesungguhnya air itu dari air. Apa maksudnya kok air itu dari air? Tengoklah. Macam mana kita nak memahami hadis ni kalau kita nak pikir-pikir pakai kepala sendiri, terjemah aja tengok. Innamal ma'u minal ma'. Sesungguhnya air itu dari air. Maksudnya apa? Innamal ma', air yang pertama itu mandi. Minal ma', yaitu dari air, yaitu air mani. Maksudnya apa? Mandi itu hanya wajib kalau keluar mani dulu. Nah, saya ulangi lagi supaya enggak salah paham nanti. Jadi dulu hukumnya begitu. Tetapi kemudian hadis menasakh, ada hadis datang berikutnya menasakh hukum ini, mengganti hukum ini. Idzal taqal khitanani wajibal ghuslu. Ketika bertemu dua khitan, khitannya laki-laki dan khitannya perempuan, maksudnya hubungan suami istri, hubungan badan, maka wajib mandi walaupun tidak sampai keluar mani, wajib. Nah, itu hukumnya yang dipakai sampai sekarang setelah dinasakh. Dan juga sama saja hubungan itu terjadi apakah antara manusia dengan manusia ataupun di sini dicontohkan jinian. Dengan jin pun wajib mandi juga. Dengan jin, waduh, ini payah nih. Sampai berhubungan badan dengan jin. Seterusnya dengan orang hidup ataupun yang orang sudah meninggal. Umpamanya orang berhubungan badan dengan mayit, naudzubillah summa naudzubillah, itu juga wajib mandi. Tetapi si mayit tidak wajib dimandikan ulang. Si mayit tidak wajib dimandikan ulang. Mayitnya ini harus mandi juga nih, mandi wajib. Enggak wajib dimandikan ulang. Ya dosa orang yang hidup saja. Begitu juga dengan urusannya wudu. Mayat itu tidak batal wudunya karena disentuh orang hidup. Yang batal itu wudunya orang yang hidup. Jangankan masalah wudu, masalah junub saja mayat itu tidak wajib dimandikan lagi. Umpamanya ada satu hal terjadi, mayit umpamanya disetubui oleh orang hidup, itu tidak wajib dimandikan lagi. Ataupun kadang-kadang ada satu pemahaman yang keliru ini, jangan dipegang, jangan dicium, nanti wudunya batal. Salah itu. Mayat itu wudunya tidak batal karena disentuh oleh orang hidup. Kalau memang nak mengikuti mazhab batal persetubuhan antara laki-laki dan perempuan, yaitu menurut mazhab Imam Syafi'i, ya, itu untuk urusan yang satu hidup, yang satu sudah meninggal. Ini yang batal yang hidup, yang meninggal wudunya tidak batal. Gitu. Jadi tidak ada masalah, asalkan itu memang ya tentu yang kan mahram, maksudnya saya ini kan mahram. Kenapa tidak boleh? Kalau yang memang bukan mahram memang tak boleh. Kalau mahram ya tidak ada masalah. Ya, mahramnya tidak ada masalah. Ini udah wudu, jangan dicium, jangan. Ya kalau memang anaknya, istrinya nggak apa-apa, suaminya sendiri nggak apa-apa. Asalkan memang mayit itu dari keluarganya. Tuh. Jadi tidak ada istilah wudunya batal bagi mayit, tidak ada.
Kemudian wa inzalil mani, keluar air mani disebabkan hubungan badan ataupun disebabkan ihtilam, ya, mimpi basah, ataupun disebab-sebab yang lain. Pokoknya kalau keluar berarti wajib mandi. Kemudian wal maut, yaitu mati. Mati itu mewajibkan mandi. Begitu wajibnya kalau ada mayat yang dikuburkan belum dimandikan, itu dibongkar. Kira udah dimandikan tadi, belum, bongkar ulang, mandikan. Atau menghadapnya tidak ke kiblat, bongkar, betulkan. Seperti itu, wajib mandi. Wal wiladah, inzalil mani wal maut illa fis syahid, kecuali orang yang mati syahid di dalam peperangan. Orang yang mati syahid dalam peperangan tidak boleh dimandikan. Kenapa? Bajunya yang bekas kena darah, bekas lukanya ini akan menjadi bukti nanti di akhirat ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi dimandikan sama tak boleh. Kenapa? Menghilangkan bekas-bekas jihadnya. Bekas-bekas perperang itu hilang, mandi dibersihkan, lukanya hilang, bajunya. Tidak, tapi dengan pakaian yang dia pakai itulah dia dikebumikan. Itu orang yang mati syahid. Mahal harganya mati syahid. Karena orang-orang ini semua takut mati. Ini perang pula, dia mengorbankan nyawanya untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Tak semua orang-orang munafik tak mau dia ikut perang. La tanfiru fil harb, kata orang munafik. Jangan kau lari ke panas-panasan gitulah. Orang munafik itu kalau disuruh perang dia tak nak pergi. Seperti umatnya Nabi Musa. Idhab anta wa rabbuka faqatila innaha huna qa'idin. Kata umatnya Nabi Musa, innaha huna qa'idun. Sesungguhnya pergilah engkau dan Tuhanmu berperang, dan kami akan duduk saja di sini. Itu kayak orang munafik. Umatnya Nabi Musa gitu, disuruh diajak perang tak mau. Perang itu sesuatu hal yang sangat mengerikan. Keimanan memang diuji tadi. Ibadah kalau sekedar sholat, sholat apa susah? Sholat bangun, wudu, sholat, bangun, wudu, sholat. Ini ibadah jihad, pegang pedang, sana pedang, sini pedang, teng teng teng, meleset mati. Ini betul-betul diuji keimanannya, keberaniannya. Itu. Sedikit lagi kita tutup. Wa salasatun takhtassu bihan nisa wa ya al-haidu wan nifasu wal wiladatu. Sedangkan yang 3 penyebab mandi wajib itu khusus untuk orang perempuan. Yang pertama haid, kemudian nifas, kemudian melahirkan. Al-masbuhah bil balal mujibah lil ghusl qat'an wal mujarradah 'alal balal mujibah lil ghusl bil asah. Jadi anak yang dilahirkan itu sama aja ada basah-basahnya, maksudnya darah atau apa, itu wajib mandi. Kalau ada anak yang lahir dalam keadaan kering, nggak ada basah-basahnya, itu juga wajib mandi fil asah menurut pendapat yang paling sahih. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Semoga bermanfaat. Sekarang dah waktunya sarapan. Close. Pertanyaan ditutup. Tadi tanya, sekarang tinggal sarapan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam.
Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.